Nah, jadi kalau yang memberikan contoh teladan aja tidak baik, bagaimana bisa diikuti? Makanya sebelum pendidikan karakter ini kita terapkan, kita dulu sudah pernah mengadakan pelatihan pada guru-guru. Tapi tiba-tiba muncul iklan. Muncul iklan slot, muncul iklan pornografi. Nah, ini kan semua iklan-iklan dewasa. Itu tanpa disadari mereka kan melihat. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, gimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa semangat dalam menjalankan aktivitas. Kembali bersama saya Ananda Erika Putri dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Ya, adanya transformasi teknologi yang dimana teknologi digital dan informasi ini yang semakin maju yang mengubah landscape pendidikan terutama di era digital saat ini. Selain keuntungan yang ditawarkan, ada pula tantangan yang dihadapi oleh pendidikan, terutama untuk membentuk karakter generasi muda di era digital saat ini. Nah, untuk mengetahui pendidikan karakter untuk membentuk generasi muda saat ini, kita perlu mengobrol lebih lanjut dengan dinas yang terkait, yaitu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulang Bawang Barat dengan Bapak Budiman Jaya. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah. Dan kita selalu berbahagia selalu ya Pak ya? Oh iya, iya. Harus bersyukur. Iya, bersyukur. Iya, Pak, kita ketahui bahwa pendidikan karakter ini adalah menjadi pondasi generasi muda. Tidak hanya generasi muda, tapi semua orang ya Pak ya, betul? Iya. Nah, sesuai dengan program Forkopimda yang sedang berjalan ini, yaitu adanya masuk sekolah, mencegah penanggulangan adanya kekerasan pada anak, kenakalan remaja, serta pendidikan karakter untuk tingkat SMP dan SMA. Nah, untuk Bapak nih sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan program Forkopimda tersebut, tanggapannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih buat seluruh pemirsa podcast Tubabaku. Ya, ini Forkopimda Masuk Sekolah ini adalah sebuah program terobosan oleh Bapak Bupati kita, Pak Nofriawan Jaya, Insinyur Nofriawan Jaya SP, dan digagas sebenarnya pada saat beliau menjadi sekda ya, pada saat itu memang sempat terhenti dan kemarin sudah berjalan kembali hari Senin kemarin untuk pertama kalinya, Senin yang lalu ya. Iya. Dan program ini sebenarnya cukup baik ya, artinya dengan masuknya Bupati bersama Forkopimda ini bisa memberikan semangat dan teladan yang baik buat anak-anak sekolah khususnya SMP dan SMA. Bisa melihat figur pemimpin-pemimpin yang berhasil dan juga mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Nadirsa dan seluruh Forkopimda untuk memberikan semangat, memberikan jiwa keteladanan kepada anak-anak SMP dan SMA yang ada. Iya, itu kan tadi untuk programnya adalah Forkopimda gitu ya Pak ya. Apakah ada keterkaitan OPD lainnya khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk mendukung keberhasilan program tersebut Pak? Kalau keterkaitan dengan program penanggulangan kenakalan remaja pada saat ini, salah satunya banyak ya keterkaitannya. Kita bisa dengan Kominfo, salah satu contoh sekarang bagaimana mengedukasi melalui medsos, mengedukasi melalui podcast seperti ini, mungkin bisa disaksikan oleh para guru, para murid SD dan SMA, SMP dan SMA, dan juga mungkin dengan PPPA, karena PPPA juga yang melayani pengaduan terhadap mungkin pembulian, pelecehan, dan lain-lain tuh. Iya. Nah, tadi menyinggung bahwa sasaran untuk program Forkopimda itu adalah SMP dan SMA ya, betul SMP Pak? dan SMA. Nah, tadi kan bahwa programnya itu salah satunya adalah pendidikan karakter. Bukannya untuk pendidikan karakter itu membentuknya sejak dini ya Pak? Kenapa hanya tingkat SMP, SMA saja? Kenapa tidak dari SD gitu Pak? Karena kalau pendidikan karakter semenjak TK ya sebenarnya, bukan di Tubaba ini sudah kita jalankan dari SD. Tapi memang kenapa kalau keterkaitan kenakalan remaja kita lebih menjurus kepada SMP dan SMA? Karena di usia ini mereka sudah mulai mengenal, mengerti lawan jenis, mengerti apa itu
bisa naik motor, sudah mengerti mungkin juga merokok, minuman keras, pergaulan-pergaulan ya tidak menutup kemungkinan termasuk pergaulan bebas. Dan di usia SMP ini kan usia anak-anak dan SMA ini mencari jati diri ya. Ingin menunjukkan keegoannya, ingin tampil lebih daripada teman, ingin membuat, kalau bahasa anak sekarang nih, bahasa apa gaulnya, kalau dulu kelompok-kelompok, kalau sekarang bahasa anak sekarang itu circle-circle mereka. Nah itu kan umumnya ini anak-anak SMP dan SMA yang sudah mulai mengenal itu gitu. Tadi menyinggung bahwa ada kenakalan remaja, betul ya Pak ya? Iya. Nah, kenakalan remaja yang masih menjadi PR, yang perlu pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja di Tulang Bawang Barat khususnya itu apa aja sih Pak? Kalau kenakalan remaja sekarang ini paling masih bukan banyak ya, masih banyak banget ya sebenarnya. Tapi yang menjadi titik fokus yaitu sekarang bagaimana tentang pembulian, ya apa namanya istilahnya perundungan, kemudian juga mungkin termasuk balapan liar, kebut-kebutan, kemudian juga mungkin sudah mulai mengenal merokok. Ini kan termasuk salah satu kenakalan remaja yang kita hadapi ya saat ini gitu. Iya, tadi kan kenakalan remaja salah satunya adalah perundungan atau bullying gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memantau terus untuk salah satunya adalah korbannya gitu Pak? Karena banyak korban yang bungkam gitu Pak apabila ia mendapatkan pembulian gitu. Ya, memang sekarang ini no medsos no viral ya. Iya. Karena sudah di medsos dulu baru viral, baru terkenal, baru kasusnya terungkap. Kalau apa namanya, bagaimana mengatasinya, sebenarnya di sekolah itu kan ada namanya guru konseling ya. Dari situ bisa juga mungkin mengedukasi anak-anak, memberikan hukuman yang sewajarnya kepada anak-anak yang pelaku pembuli atau perundungan tersebut, dan juga memberikan apa ya, penguatan psikologis ataupun mental kepada anak yang mungkin dibully. Dan rata-rata yang dibully itu karena takut dengan ancaman, makanya tidak bicara. Tapi ya kita dari Dinas Pendidikan tentu selalu mengingatkan pengawasan kepala sekolah agar memantau rekan-rekan guru terhadap anak-anak ketika mereka di luar jam pelajaran ya, pada saat mungkin mereka istirahat atau pada saat mereka sudah pulang ketika masih berada di sekolah, itu yang selalu kita untuk selalu ada pemantauan gitu, dan juga tentunya melibatkan komite ya, komite sebagai perwakilan orang-orang tua yang ada di sekolah SD, SMP dan SMA. Nah, selain kenakalan remaja ini, mungkin yang menjadi PR lagi adalah kekerasan pada anak ya Pak ya, betul? Iya. Nah, apakah di daerah Tubaba ini masih banyak anak-anak yang masih menjadi korban kekerasan gitu Pak? Kalau dibilang banyak, enggak juga ya. Tapi kalau ada. Bahkan tahun 2022 apa 2023 itu sempat viral ya kita ya, terkait di salah satu SMP yang ada di Tumi Jajar. Nah, namun ya sudah ditangani dengan baik. Bahkan salah satu vonisnya ataupun hukuman yang diberikan adalah sampai mengeluarkan anak-anak yang pelaku perundungan gitu. Dan sampai sekarang ya mental anak yang bersangkutan masih baik dan sudah ada penanganan oleh pihak sekolah gitu. Selalu dipantau dan pengawasan terus ya Pak ya? Terus. Iya. Nah, jadi untuk kegiatan mencegah atau penanggulangannya itu seperti apa sih Pak? Khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau penanggulangan, kita nggak bilang penanggulangan ya, karena lebih banyak kepada arah pencegahan ya. Banyak edukasi yang kita terapkan, mungkin juga dengan salah satunya kita Tubaba sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya pendidikan karakter. Ya, salah satunya di situ, bagaimana mengajarkan kepada mereka pentingnya saling menghargai sesama, menghormati, menjaga, menghormati yang tua, dan juga mengasihi pada yang muda. Itu sudah kita lakukan sejauh ini gitu ya. Ya, menyinggung akan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu berarti menjadi pondasi semua orang ya Pak, tidak hanya generasi muda, gitu kan. Mungkin adanya karakter ini tidak terjadi adanya kekerasan anak ataupun kenakalan remaja itu tadi ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana sih Pak ataupun seberapa penting dari pendidikan karakter ini untuk generasi muda? Sangat penting ya. Apalagi di era media sosial sekarang yang
anak-anak itu bisa meniru apapun yang menurut mereka baik. Padahal sebenarnya tidak baik. Jadi pendidikan karakter itu harus sangat ditanamkan mulai sejak dini, ya. Dan kita tadi saya sampaikan tadi, bahkan kita sudah punya modul buku khusus yang memang itu dirangkum untuk kegiatan praktek sehari-hari di dalam mereka kegiatan sekolah penanaman tentang karakter itu. Iya, tadi Bapak menyampaikan bahwa adanya modul gitu ya Pak. Iya. Nah modul tersebut apakah dibagikan ke sekolah-sekolah terkait Pak? Iya, Itu Bapak semua. Oh, Terutama SD SMP ya, karena SD SMP ini menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kebudayaan itu hanya SD dan SMP. Kalau SMA itu kan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung. Iya. Nah itu dibagikan sejak kapan Pak? Apakah baru-baru ini? Kita kalau buku karakter itu setelah COVID ya, setelah COVID itu bukunya sudah jadi, bahkan sudah dilakukan praktek baiknya setiap saat di sekolah-sekolah. Iya, untuk karakter yang dibina itu seperti apa sih Pak? Karakternya apa saja gitu? Kalau karakter yang pertama pasti adab ya. Adab. Kan kita selalu mengutamakan adab, bagaimana adab seorang murid terhadap guru, bagaimana mereka adab terhadap kawan, bagaimana juga adab terhadap lingkungan. Seperti sekarang ini yang sudah seperti disampaikan oleh Pak Bupati, kita juga sudah mulai menerapkan bagaimana terhadap lingkungan menjaga kebersihan. Sekarang ini kita praktekkan di sekolah itu setiap anak yang membuang sampah sembarangan, mereka akan dikenakan sanksi ya, berupa mungkin 1.000, 2.000 bentuknya, dan itu nanti dimasukkan celengan. Celengan inilah yang nanti sebagai bentuk penghargaan kepada kawan-kawannya yang memang dia menjaga lingkungan, mempunyai prestasi baik di sekolah. Dan ini salah satu program yang digalakkan oleh Pak Bupati kita sekarang. Iya, betul. Ya, tadi kan untuk sasarannya mungkin pendidikan karakter ini ditujukan pada siswa-siswi ya Pak ya. Nah, kenapa hanya ditujukan untuk siswa-siswinya? Kenapa tidak gurunya ataupun stafnya? Karena dulu pernah ada berita bahwa ada guru juga yang melakukan kekerasan pada anak, pelecehan seksual gitu Pak. Kalau dikatakan kepada murid dulu salah ya, karena karakter itu harus bermula daripada guru dulu. Betul. Nah jadi kalau yang memberikan contoh teladan aja tidak baik, bagaimana bisa diikuti? Makanya sebelum pendidikan karakter ini kita terapkan, kita dulu sudah pernah mengadakan pelatihan pada guru-guru. Nah, kawan-kawan guru inilah kita edukasi. Kita ada beberapa program ya di di Dinas Pendidikan Kebudayaan ya. Salah satunya adalah Tubaba Cerdas. Yang Tubaba Cerdas ini kemudian juga berisikan juga kawan-kawan guru penggerak. Nah, mereka inilah salah satunya orang-orang yang sudah kita edukasi awal tentang bagaimana pendidikan karakter itu berlaku dulu bagi guru. Jadi supaya nanti seperti kata pepatah, kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Nah, artinya gurunya dulu yang kita edukasi, gurunya dulu yang kita beri ilmu. Termasuk kita juga sebagai dinas memberikan teladan dulu kepada para guru. Hal-hal baik apa yang bisa kita terapkan di sekolah, SD dan SMP, supaya kita bisa menjadi contoh dan bisa diikuti oleh murid-muridnya. Karena kalau gurunya sendiri nggak baik, ya murid juga nggak akan baik, kan begitu. Ya, selain peran dari dinas ataupun pemerintahan ataupun dari sekolah, berarti perlu juga peran dari keluarga dan masyarakat sekitar ya Pak ya untuk mendukung pendidikan karakter itu. Sangat ya. Jadi ini untuk semua orang tua, Bapak Ibu wali murid ataupun siapapun pemirsa podcast hari ini, bahwa sekolah itu hanya mungkin sepertiga waktu mereka berpisah dengan keluarga. Tapi 2/3-nya itu adalah dengan keluarga. Jadi jangan kita membebankan kepala sekolah sekolah untuk menjadikan karakter anak kita baik. Sekolah adalah salah satu lembaga peran untuk membantu orang tua bagaimana mencetak karakter anak. Nah, kalau di rumah kita tidak mengedukasi, ya dengan sekarang 7 kebiasaan baik yang dilakukan oleh Kemendagri, bangun tidur, ibadah pagi, olahraga pagi, makan pagi, dan seterusnya sampai istirahat, itu kan di rumah. Jadi kalau orang tua tidak mendidikkan karakter yang baik kepada anak, ya bagaimana anak tersebut memiliki karakter yang baik? Karena kalau mereka orang tua misalnya sudah mengedukasi anak, bagaimana kalau berangkat sekolah salaman dulu, mengucapkan salam, kemudian
bagaimana mereka menyiapkan pakaian mereka, menyiapkan alat sekolah mereka, dan tutur sapa yang baik, menyapa anak. Iya. Kalau orang tua sudah menerapkan ini, maka kebiasaan baik di keluarga ini akan dibawa nanti ke sekolah, akan menjadi getuk tular di sekolahnya. Tapi kalau anak di rumah bangun pagi sudah dimarahi, sudah panggilan dengan sebutan tidak baik, mental anak itu ketika mereka berangkat sekolah ini tidak siap. Bawaannya mungkin menangis karena tadi pagi dimarah, kemudian biasa menerima kata-kata yang tidak baik. Maka nanti ketika di sekolah pun dia bertemu kawannya, kadang-kadang isi kebun binatang ikut keluar tuh manggil kawannya. Nah, jadi keluarga ini pondasi awal, ya. Keluarga itu adalah tempat pembinaan karakter paling baik. awal. Makanya salah satunya orang tua harus menjadi contoh bagi anak. Iya. Kalau orang tuanya bisa menjadi contoh, insya Allah anak kita nanti di sekolah akan membawa karakter baik yang kita bawa dari rumah. Betul. Sekolah itu penguatan ya, penguatan untuk karakter. Betul. Jadi jangan jadikan sekolah itu sebagai tempat mendidik karakter utama, tapi keluarga lah yang paling utama gitu. Iya, betul. Nah, untuk generasi muda ini kan sudah mengenal adanya digitalisasi, bermedia sosial. Nah, media sosial ini kan ada dampak positif dan negatifnya tentunya ya Pak ya. Bagaimana cara kita untuk memfilternya, bagaimana cara kita untuk membijakinya adanya media sosial tersebut, gitu kan. Nah, bagaimana sih Pak cara kita untuk membentuk karakter generasi muda di era digital saat ini? Kalau untuk menangani ataupun mencegah penggunaan media sosial ya, terutama penggunaan handphone ataupun Android kepada anak-anak, ini jadi hal yang sangat susah sekarang ya. Artinya kita juga tidak bisa memberikan batasan-batasan tertentu, karena kalau untuk di sekolah yang pasti tidak boleh bawa handphone ke sekolah. Itu yang pertama. Tapi ketika mereka berada di rumah, tentunya kita nggak bisa memantau dari pihak sekolah kan. Nah, inilah jadi perannya pentingnya keluarga. Kalau dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, salah satunya hanya paling melarang untuk membawa handphone ke sekolah. Betul. Nah, walaupun sekarang ini memang harus menjadi perhatian orang tua, karena anak-anak sekarang ini kan scrollingnya ke dunia maya ini kan lebih canggih. Betul. Kadang-kadang juga mereka melihat di medsos, mungkin film anak-anak ataupun cerita-cerita, tiba-tiba muncul iklan dewasa. Iya. Nah, jadi ya emang susah ya kalau untuk mencegah. Kembali lagi bagaimana keluarga bisa menjaga, memprotek anak terhadap penggunaan handphone. Betul. Atau Android ini. Ya baik Pak, untuk generasi muda yang sudah mengenal media sosial ini kan pasti adanya dampak positif dan negatifnya gitu kan. Contoh rawannya adalah adanya pornografi serta adanya penggunaan slot gitu kan. Nah, apakah dari dinas, khususnya untuk Dinas Pendidikan Kebudayaan ini melakukan pengawasan atau pemantauan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah baik dari SMP hingga ke SMA? Baik, kalau untuk penggunaan media sosial ya, kita pencegahan sosialisasi tetap berjalan ya, bukan hanya untuk SMP, bahkan mungkin dengan anak-anak SD ya, karena anak-anak dari SD sekarang sudah menggunakan handphone. Nah, itu selalu disosialisasikan oleh kawan-kawan guru di setiap kita sekolah, termasuk bahaya daripada pornografi dan juga judi slot ya. Namun kalau SMA saya rasa pasti sama, mereka melakukan itu semua. Walaupun semua itu kembali lagi ke keluarga, bagaimana orang tua bisa memonitor, mengawasi penggunaan handphone oleh anaknya. Karena kadang tadi kita merasa anak ini main game ataupun melihat konten-konten, tapi tiba-tiba muncul iklan. Muncul iklan slot, muncul iklan pornografi. Nah, ini kan semua iklan-iklan dewasa. Itu tanpa disadari mereka kan melihat. Betul. Mau tidak mau itu kan terpatri atau masuk dalam memori anak-anak gitu. Jadi kalau untuk ini ya lebih kepada, kembali lagi keluarga itulah tempat untuk bisa awalnya gitu ya, Pak. mengawali semua hal-hal baik untuk anak-anak. Kalau untuk sosialisasi sekolah, pasti ya pencegahan itu pasti selalu kita lakukan. Edukasi yang diberikan oleh guru-guru kepada anak-anak, termasuk guru-gurunya juga kita ingatkan. Gitu. Tidak hanya ke siswanya, Iya, Pak ya, tapi ke guru-gurunya dulu. Ke guru-gurunya. Gitu ya.
Nah nih Pak, yang masih menjadi sorotan nih ada Gubernur Jawa Barat yang masih menjadi viral, yang dimana dia mendidik karakter dengan pendidikan militer nih Pak. Nah gimana Bapak tanggapannya, apakah nantinya itu menjadi inspirasi untuk diberlakukan juga di Tubaba gitu? Kalau untuk diberlakukan di Tubaba belum bisa dipastikan ya, karena ini semuanya kan kebijakan pemimpin daerah. Artinya mungkin selaku Gubernur Jawa Barat Pak Dedi ya, atau yang sekarang disebut Kang Dedi Mulyadi ya, beliau melakukan terobosan tersebut untuk wilayah Jawa Barat. Saya rasa pasti beliau punya pertimbangan secara matang ya, kenapa melakukan itu. Walaupun saya juga menilai masuk ke dalam barak militer, khususnya bagi anak-anak, saya juga menanggapi dengan positif ya, karena memang anak-anak tersebut secara mental ideologinya harus dibangun, psikologinya harus dikuatkan. Kadang-kadang saya juga yang pernah mengalami pendidikan seperti itu sangat baik ya. Jadi akan muncul rasa korsa, kebersamaan, tanggung jawab, bangun pagi-pagi tepat waktu, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, diimbangi dengan olahraga fisik yang memang ada nilai sisi baiknya. Tapi belum tentu semua daerah bisa melakukan hal tersebut, ya, menjalankan. Pasti setiap kebijakan yang diambil pemerintah, dimanapun itu pasti ada pro dan kontra. Betul. Berarti hal tersebut tuh bisa menjadi inspirasi nantinya untuk semua daerah ya Pak? Tidak Ya, hanya di Tubaba. bisa menjadi inspirasi. Salah satunya inspirasinya kita kalau haus sekarang kan bawa tumbler. Karena supaya menjaga lingkungan bersih dari sampah plastik ya. Sambil minum kan? Siap, nggak apa Pak. Monggo. Dan ini program dari Pak Friwan. Insinyur Friwan Jaya ya, Pak Bupati dan Pak Nadir Shah, supaya kita mencintai lingkungan, menghindari penggunaan botol plastik untuk menghindari penumpukan sampah. Ya. Selain kebijakan yang dimulai terkait pendidikan karakter itu juga Pak, ada juga nih yang menjadi pro kontra juga kebijakannya untuk melarang adanya perpisahan di sekolah Pak. Nah, akan hal itu adanya urgensi Pak antara salah satu perwakilan siswa SMA itu yang menyampaikan hal yang tidak kesetujuannya itu Pak. Nah, apa Pak tanggapan Bapak sebagai dinas? Saya kebenaran sudah pernah melihat di TikTok, di YouTube ya, pembicaraan antara KDM dengan siswa tersebut. Di satu sisi beliau tidak melarang sebenarnya perpisahan, termasuk kita di Tubaba, kita tidak melarang perpisahan. Tapi bagaimana sebenarnya perpisahan tersebut dikemas tidak memberatkan orang tua. Yang sekarang ini kan kadang-kadang kita ini mulai dari PAUD saja sudah pakai gelar perpisahan, wisuda, yang seharusnya tidak perlu dilakukan dengan bermewah-mewahan ya. Contoh sekarang kita mau perpisahan, tapi anak suruh nyewa kostum, nyewa jas, kemudian sumbangan, kena membuat dekor, bahkan menggunakan seperti acara-acara pesta. Ini sebenarnya hal yang kita sarankan. Kalau memang di lingkungan tersebut orang tua tidak mampu, jangan dipaksakan. Bagi yang mampu silakan, selama memang dalam batas kewajaran. Karena begini juga ya, perpisahan itu kan momen terakhir. Mungkin Nanda pernah sekolah ya. Ketika kita mau lulus SMP, kayaknya kalau nggak ada acara perpisahan tuh kesannya ini terakhir loh. Ada SMA pun ada momen ini terakhir loh. Kami ingin apa istilahnya bersukaria dengan kawan-kawan, menikmati merayakan kelulusan. Tapi bagaimana sebenarnya maksud yang saya tangkap adalah jadikan perpisahan tersebut hal yang bermakna, tapi jangan memberikan beban terhadap orang tua yang memaksakan, khususnya bagi orang-orang tua yang memang tidak mampu. Jadi di situ saya rasa itu Bapak pun kita sudah sampaikan dengan pengawas, silakan perpisahan, mengadakan acara perpisahan, tapi jangan menjadikan beban, jangan dijadikan untuk mencari keuntungan di balik itu tersebut. Saya yakin ya, walaupun sekolah tidak mencari keuntungan ya, tapi ingin membuat suasana lebih meriah, lebih mewah, kadang itu yang menjadi beban. Gitu. Iya. Nah, salah satu kontrak dari
berita viral itu Pak, itu adalah penyampaian salah satu siswa ke Deddy Mulyadi atau seorang gubernur Jawa Barat ini Pak. Nah, mungkin menganggapnya bahwa salah satu siswa ini menyampaikannya kurang sopan gitu Pak. Iya. Nah, itu bagaimana sih Pak tanggapan Bapak? Ya, tadi saya sampaikan kan saya sudah lihat ya. Memang secara, inilah pentingnya karakter ya. Kalau anak sudah punya karakter, dia tahu adab. Bagaimana menjawab, apalagi itu seorang gubernur ya. Dengan orang yang lebih tua aja kita bicaranya sopan. Saya lihat di situ memang terhadap anak-anak tersebut secara etikanya, secara adabnya itu kurang pas menjawab. Karena dia seolah-olah merasa seperti mampu walaupun rumahnya masih ngontrak. Kan gitu saya lihat dari podcast tersebut ya. Jadi itu kembali lagi peran bagaimana karakter itu harus menjadi fondasi ya. Gitu ya, Jadi mereka tahu bagaimana berbicara yang sopan, menanggapi dengan sopan. Iya. Ya. Karena adanya pendidikan karakter ini mungkin untuk menjadikan semua orang itu berkarakter gitu Pak. Iya. Berperilaku baik pada semua orang gitu kan. Agar terhindar akan dampak-dampak yang negatif lainnya gitu Iya. kan. Ya, mungkin tadi pertanyaan tadi terakhir untuk menutup perjumpaan kita kali ini Pak. Nah, yang terakhir ini ada saran ataupun pesan untuk generasi muda, khususnya generasi muda Tulang Bawang Barat. Baik. Pesan saya untuk semua insan pendidik ya, baik kepala sekolah, guru, dan terutama buat anak-anakku yang ada di Tubaba, baik SD, SMP maupun SMA, ilmu itu sangat penting. Kita bersekolah karena kita ingin menuntut ilmu supaya kita menjadi orang yang memiliki wawasan luas, supaya kita menjadi orang yang bisa mencapai sampai dengan sarjana, supaya kita juga bisa bergaul dengan ilmu, kita bisa melihat jendela dunia melalui namanya buku. Tapi satu hal yang penting, orang yang berilmu, orang pintar apapun, ketika adab dan etikanya tidak ada, maka ilmu itu tidak berguna. Makanya seperti yang disampaikan oleh sebagaimana sabda Nabi Allah Muhammad SAW, Islam itu mengajarkan bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Bukan berarti ilmu tidak penting. Jadi belajarlah dengan tekun supaya mencapai keberhasilan di usia masa depan nanti. Namun jangan lupa kejarlah ilmu setinggi langit, namun milikilah adab yang baik supaya kita menjadi orang yang berguna ke depannya bagi nusa dan bangsa, khususnya bagi Tulang Bawang Barat. Terima kasih. Ya, amin. Semoga hal tersebut bisa terwujud ya Pak ya. Amin. Menjadikan pendidikan karakter di Tulang Bawang Barat ini. Iya. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol berbincang di Tubabaku. Semoga apa ilmu ataupun informasi yang disampaikan berguna bagi semua orang. Baik. Ya, tentunya berguna bagi kita semua ya. Iya, siap Pak. Dan semoga kita juga dapat kembali berbincang ya Pak dengan tema yang berbeda tentunya nanti. Siap. Ya. Ya, terima kasih juga Tubabaku sudah menyaksikan konten-konten Tubabaku hingga hari ini. Saya Ananda Erika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.